saya Wahyu Kiwidarti. Saya saat ini mengajar di kelas 6B SD nomor 1 Benoa. Selamat datang di sekolah saya. Berdasarkan raport mutu pendidikan yang ada di SD nomor 1 Benoa, kemampuan literasi merupakan indikator pencapaian paling rendah yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Dari situ saya menggali adapun akar masalah dari kemampuan literasi siswa, yaitu kemampuan peserta didik dalam hal memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di dalam masyarakat. Dari hal rendahnya pencapaian tadi, saya akhirnya mencari tahu bagaimana cara mengukur capaian indikator ini. Dari situ saya temukan cara mengukur indikator di sini berdasarkan raport mutu adalah siswa dapat memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks informasi. Mari berhenti dan berpikir sejenak, merefleksikan upaya satuan pendidikan selama ini. Di situ saya menemukan dua pertanyaan pemantik. Yang pertama, seberapa sering guru dan tenaga pendidikan membahas hasil asesmen literasi bersama murid? Dan yang kedua, dukungan apa yang sudah diberikan satuan pendidikan saya dalam meningkatkan kemampuan literasi murid? Dari situ saya mendapatkan inspirasi untuk berbenah, meningkatkan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Di sini saya menemukan inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3, dan inspirasi 4. Dari keempat inspirasi itu saya akan mencoba yang nomor 4 karena saya merasa cocok untuk diimplementasikan dalam proses pembelajaran yang ada di kelas. Diagnostis siswa, yang mana di situ saya akan mencoba memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat dan bakatnya, dan gaya belajar siswa agar dapat memberikan pembelajaran yang berdampak dan bermakna bagi siswa, terkhususnya di sini kegiatan literasi. Kegiatan meningkatkan kompetensi siswa melalui media cerita anak ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tindak lanjut atau refleksi. Untuk tahap perencanaan, tentunya di sini saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya berdiskusi dengan kepala sekolah, perwakilan rekan guru, dan perwakilan siswa untuk mengetahui apa yang dimau atau yang dibutuhkan oleh mereka menggunakan prinsip choice, voice, and ownership, sehingga kegiatan yang saya gagas ataupun yang saya program ini bisa menjadi berdampak dan bermakna bagi semua stakeholder yang ada di sekolah. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, sudah siap untuk wisata literasi hari ini? Oke, jika sudah, Bu Guru pengen mengecek buku-buku kalian. Apakah kalian bawa buku cerita? Kasih lihat dong buku cerita. Coba lihat buku ceritanya. Apa judul ceritamu, Dilan? Tema utama fenomena budaya. Ya? Keluarga Firdaus. Buku apa yang dibawa Kelly? Negeriku Tercinta. Judulnya? Kebakaran hutan bencana bagi kehidupan. Kebakaran hutan, bencana bagi kehidupan. Siap untuk wisata bercerita hari ini? Sudah. Nah, di sini Bu Ayu harapkan dengan adanya wisata bercerita, kalian akan menyukai yang namanya cerita anak. Telah dibawa oleh anak-anak itu tadi,
ya. Nanti anak-anak bercerita di depan secara bergantian dan teman-teman yang lain menanggapi. Setuju? Baik, sebelum bercerita, coba mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Kegiatan anak-anak sedang membaca cerita yang mana nantinya mereka akan membaca berganda ke depan, tentunya dengan menggunakan intonasi, ekspresi, penghayatan, dan semua yang terkait unsur-unsur intrinsik di dalam sebuah cerita anak ini secara tidak langsung mengenalkan kita terhadap budaya yang ada di Indonesia. Dengan bercerita, kita bisa menanamkan atau menyisipkan nilai-nilai karakter Pancasila yang ada di buku ucapan. Melalui kegiatan ini, literasi cerita anak, saya bisa menanamkan karakter atau budi pekerti yang baik kepada para siswa akan nilai luhur yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kau telah berbuat curang kepadaku. Aku menantangmu untuk berduel. Bacakan cerita. Siapkah untuk menjawab pertanyaan dari saya? Siap! Cerita si Pahit dan Lidah. Oke, Raya, silakan menjawab. Silakan. Ya, tepuk tangan buat Raya. Lanjut kali. Siapa yang tahu siapa aja tokoh dalam cerita si Pahit Lidah? Dan tepuk tangan buat Gary. Dari cerita si Pahit Lidah. Apapun kegiatan yang di sekolah yang sifatnya adalah berbagi hal baik, saya selalu mengabadikannya. Saya buat menggunakan aplikasi Canva, kemudian saya taruh di channel YouTube, dan saya berbagi praktik baik di platform Merdeka Belajar. Salah satunya adalah di channel YouTube saya ini dengan nama Sebagai Kepala Perpustakaan, saya mencoba menggagas gerakan literasi sekolah atau yang dikenal dengan GLS, di mana saya di situ sudah membuatkan jadwal atas persetujuan kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya, yaitu membagi kegiatan literasi dimulai dari kelas 4, 5, dan 6 secara bergantian, di mana anak-anak akan tampil di ruantilan sekolah setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis untuk membawakan cerita anak yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Setiap hari Rabu ada kegiatan pengembangan diri, bercerita, mendongeng, dan mensatwa. Saya sebagai pembina sekaligus koordinator kegiatan tersebut, yang mana pesertanya dari kelas 4, 5, dan 6. Adapun output yang ingin saya hasilkan dari kegiatan ini adalah menciptakan anak yang percaya diri dalam membawakan cerita anak, yang mana nanti anak itu siap tampil pada waktu literasi di pagi hari, ataupun anak-anak siap untuk mengikuti perlombaan yang ada di sekolah-sekolah lain. Walaupun dengan pertanyaan tidak jelas, kita tetap bersemangat untuk mengikuti hari-hari. Esokan harinya, pagi yang cerah, coba melepaskan seluruh tekanannya dengan cara memancing. Karena memancing dapat melepaskan seluruh tekanannya dan Salah satu gebrakan saya dalam kegiatan literasi sekolah yaitu mengajak ibu kepala sekolah mengadakan kegiatan workshop dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi siswa. Salah satu usaha saya dalam gerakan literasi sekolah yaitu mengajak ibu kepala sekolah untuk mengadakan workshop di sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi siswa di sekolah. Yang mana output yang saya hasilkan di sini adalah membuat buku karya antologi guru tentang cerita anak, yang mana nanti bisa menambah bahan pustaka yang ada di sekolah dan dijadikan bahan referensi siswa untuk menikmati media cerita anak
yang dihasilkan oleh Bapak Ibu berhenti kepada kreativitas Bapak atau Ibu guru. Di sini saya merangkul para siswa untuk ikut juga berpartisipasi aktif dalam kegiatan menulis, mencurahkan ide maupun gagasannya dalam karya antologi puisi yang pesertanya dari kelas 4, 5 maupun kelas 6, di mana hasil karya mereka itu nanti juga akan menjadi bahan perpustakaan yang ada di sekolah sehingga menambah bahan koleksi dan siap dinikmati oleh seluruh warga. Berikut adalah tahap refleksi di mana di sini saya mendapatkan testimoni dari para siswa terkait kegiatan meningkatkan kompetensi siswa melalui media cerita anak. Besar harapan kegiatan meningkatkan kemampuan literasi siswa melalui media cerita anak dapat meningkatkan rapot mutu pendidikan yang ada di SD nomor 1 Benoa dalam kemampuan literasi yang saat ini pencapaiannya rendah. Besar harapan semoga di rapot mutu tahun 2025 dalam bidang literasi kemampuan siswa meningkat dan terkhusus kompetensi membaca teks informasi menjadi lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Adnyani Astuti, SPD SD MPD. Saya Kepala Sekolah SD nomor 1 Benoa. Saya akan mengungkapkan tentang program-program yang diambil Bu Wahyu dalam rangka mengikuti program Jambore ketika tahun 2024 tentang guru inovatif. Nah, adapun topik yang diambil meningkatkan kompetensi membaca siswa melalui media cerita anak. Nah, alasan-alasan beliau mengambil topik ini adalah dilihat dari rapot mutu di sekolah kita. Contohnya upaya untuk membenahi yaitu kompetensi membaca teks informasi. Nah, program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah sesuai dengan topik yang diambil, di mana setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis kita melakukan pembiasaan, di mana anak kita biasakan untuk bercerita di depan kelas atau di depan, karena kita mempunyai wantilan, anak-anak biasanya kita kumpulkan setelah pembiasaan. Pada hari Kamis anak-anak bercerita dengan menggunakan bahasa Bali. Nah, dampak yang diterima dari kegiatan program literasi, pertama kita mengikuti kejuaraan-kejuaraan dan pada saat ini sudah mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten, dan yang terbaru kita juga mengikuti kejuaraan yang seprovinsi yang itu diadakan oleh OJK, dan kita juga selalu mengikutkan anak dalam lomba-lomba Bersatu Bali juga. Kita selalu memberi kesempatan kepada anak supaya lebih maju dan menumbuhkan kepercayaan diri. Dampak dari kegiatan literasi di sekolah, kita sudah menghasilkan beberapa buku atau program. Karena Bu Wahyu juga adalah kepala perpustakaan, kita juga selalu berkesinambungan dengan literasi. Program-program yang dilaksanakan sudah menghasilkan buku-buku sesuai dengan kegiatan. Selama 1 tahun kita membuat majalah dan program-program kegiatan anak dengan membuat puisi sesuai dengan tema-tema, dan juga sudah menghasilkan karya buku ontologi. Setiap guru menghasilkan 1 buah cerita, itu yang sudah dihasilkan di sekolah kami. Terima kasih. Itu adalah kegiatan program literasi yang sudah dilaksanakan di sekolah SD nomor 1 Benoa dan sesuai dengan program yang dilaksanakan oleh Ketua Perpustakaan yang akan diikuti oleh guru kami, Bu Wahyu. Terima kasih. Om Santi. Saya Ibu Siti Ayu Widayani. Sekarang saya mengajar di SD 1 Benoa, mengajar di kelas 3. Meningkatkan kompetensi membaca siswa melalui cerita anak di SD 1 Benoa sudah setiap hari diterapkan. Maksudnya setiap pembiasaan yang dilakukan pagi hari di SD 1 Benoa itu salah satunya adalah mengambil cerita anak. Biasanya anak-anak berkumpul di wantilan, kemudian terjadwal siapa yang akan membacakan cerita anak, kemudian teman yang lain akan menyimak. Di samping itu, selain di wantilan, di kelas pun setiap kelas sudah difasilitasi oleh saudara baca. Masing-masing kelas menyiapkan berbagai macam cerita anak. Kemudian di perpustakaan juga sudah ada tersedia berbagai banyak referensi dari cerita anak. Kan adalah anak-anak semakin termotivasi untuk membaca, kompetensi membacanya sudah mulai meningkat,
dan sekolah pun sangat mensupport dana dari dana BOS terutama ya untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Saya Gusti Ngurah Pranata Diana. Saya salah satu guru PJOK di SD 1 Benua. Akan kompetensi membaca siswa melalui media cerita anak. Kegiatan yang diambil dari Bu Ayu ini sudah berjalan dari semester lalu dan juga kegiatan ini diambil di jam literasi, di mana setiap anak setiap pagi sebelum memulai pembelajaran itu dikumpulkan di halaman sekolah atau di aula. Nah, nanti siswa tersebut menceritakan cerita yang mereka ingin bawa atau cerita yang mereka sudah siapkan dari rumah. Kegiatan ini sudah dijadwalkan, yaitu dimulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6. Setiap siswa nanti bergantian mendapatkan kesempatan untuk menceritakan apa yang memang ingin dia ceritakan atau dengan membawa buku yang sudah disiapkan di rumah ataupun meminjam di perpustakaan. Pak, dari kegiatan yang diambil oleh Bu Wahyu ini sudah sangat baik, terbukti dari salah satunya yaitu ada banyak siswa yaitu meminjam buku ke perpustakaan, membaca saat jam istirahat, dan juga dapat mendapat juara 1 tingkat kecamatan dalam lomba cerita. Itu mungkin kegiatan yang sangat luar biasa atau dampak yang luar biasa sekali yang sudah dibuat oleh Bu Wahyu untuk di SD 1. Ingin terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menjadi guru yang semata-mata tidak hanya mengajar mata pelajaran tertentu, tetapi dapat memberikan pendidikan yang bermakna dan berdampak kepada peserta didik serta